Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu mahasiswa dan siapa saja yang hadir di masjid ini, yang semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, sampai pada saat hari ini dan sampai waktu ini juga Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan rahmat dan nikmat-nikmatnya untuk kita. Dan juga kita diberi nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di bulan yang mulia ini kita niatkan untuk mengisi bulan Ramadan dengan banyak ibadah dan amal soleh. Dan tentunya semua itu akan bisa kita lakukan dengan maksimal ketika di awal kita sudah senang dulu. Bertemu Ramadan itu senang. Jadi kita menyambut bulan Ramadan itu paling tidak ada dua persiapan. Yang pertama persiapan fisik, karena di bulan Ramadan orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa, dan itu kaitan erat dengan fisik. Fisik kita biasanya pagi bisa ngopi, sarapan, dan nyemil apa saja. Di bulan Ramadan kita diminta untuk bersabar dulu, karena aktivitas semacam itu untuk sementara tidak boleh dilakukan, karena puasa itu salah satunya menahan diri dari makan minum, salah satunya. Dan yang kedua adalah persiapan mental. Dan persiapan mental itu bisa kita siapkan dengan menumbuhkan rasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan dalam hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa senang menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa senang itu penting dalam melakukan sesuatu. Menurut psikologis itu, ketika orang senang menyambut sesuatu, maka dia pun akan senang melakukan sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang dilakukan dengan dasar rasa senang itu hasilnya baik dan bisa maksimal. Maka bagaimanapun caranya, kita berusaha senang dalam menyambut bulan Ramadan. Seperti ulama terdahulu itu karena mereka cerdas, mereka pintar itu. Jadi cara
bagaimana masyarakat itu senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka ada yang namanya targhib Ramadan. Kalau di Semarang ada dugderan. Itu kan masyarakat senang, yang nyatanya ramai, nyatanya pada hadir. Jadi intinya yang pertama senang dulu. Di orang dulu itu ya sudah cerdas, sudah pinter cara menggiring masyarakat bisa senang menyambut bulan Ramadan. Makanya agar ibadah kita di bulan Ramadan bisa maksimal baik, marilah kita berusaha menumbuhkan rasa senang dalam diri kita. Pokoknya yang kita suka apa ketika datang bulan Ramadan itu ya kita hadirkan. Misal, wah kalau bulan Ramadan nanti ada buka bersama, ya, walaupun senangnya lewat itu dulu tidak apa-apa, tapi kan hadir rasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa senang dan maksimal beribadah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kajian kali ini saya akan menyampaikan dari kitab Riyadhus Shalihin bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan bersilaturahim. Jadi sebenarnya sudah maklum kalau orang itu harus berbuat baik kepada orang tua, itu sebenarnya sudah maklum. Tanpa dasar ayat Al-Quran atau hadis. Jadi cuman bermodalkan akal kita pun sebenarnya sudah bisa mengetahui kalau berbuat baik kepada orang tua itu harus. Karena kita tidak besar sendiri, karena dirawat orang tua. Semasa kecil sampai sekarang biaya hidup juga yang nanggung orang tua. Maka akal pun akan memilih bahwa berbuat kepada orang tua itu sudah sewajarnya, bahkan wajib untuk diri kita sendiri. Tapi karena itu sangat penting, maka Allah pun dalam firman-Nya beberapa kali mengingatkan, karena memang manusia itu kan tempatnya lupa. Kadang hal-hal yang wajib juga perlu diingatkan. Jadi salah satu dari firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum, yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu sekalian mempersekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah orang tua, sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Jadi urutan ketika kita mau berbuat baik atau mau bersedekah, ngasih sesuatu, itu urutannya yang berhak pertama orang tua, kemudian kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, baru tetangga yang jauh, teman sejawat,
ibnu sabil dan hamba sahaya. Cuman terkadang kan orang kurang memperhatikan ini. Pokoknya milih nraktir teman daripada ngasih kepada orang tua atau kepada kerabat. Ya itu tetap baik, namanya berbuat baik, cuman urutannya aja kurang pas, tapi tetap baik, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, tentang silaturahim. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, yang mana dengan namanya kamu sekalian saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi menjaga hubungan silaturahim itu juga sangat penting. Karena bagaimanapun kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Pasti orang itu pernah minta tolong kepada orang lain, entah itu tetangga, kerabat, teman, pasti pernah minta tolong. Dong kita itu kalau naik motor bannya bocor juga tetap minta tolongnya kepada tambal ban, tetap minta tolong. Jadi nggak bisa orang itu terus hidup sendiri tanpa menyangkutkan orang lain untuk dimintai pertolongan, itu nggak bisa. Tetap nantinya butuh pertolongan orang lain. Maka kita gerakkan tuh, bersilaturahim. Nah, banyak kerabat, banyak teman itu, wah hidupnya enak. Dan juga silaturahim itu dalam satu hadis itu bisa memperluas atau melancarkan rezeki. Nah, itu kalau dinalar aja juga bisa. Karena banyak temennya, misal kita itu jualan atau online itu biasanya kalau ditawarkan ke temen itu banyak maunya. Jadi rezekinya itu bisa lancar, juga banyak temennya. Itu salah satu manfaat silaturahim, itu manfaatnya. Dan juga Allah peringatkan juga, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Jadi Allah wasiatkan, Allah sampai wasiatkan, sampai pesankan, ini berarti menunjukkan kewajiban. Kami telah mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Disampai Allah peringatkan berkali-kali tentang berbuat baik kepada orang tua. Dan di ayat Al-Quran itu yang selalu bergandengan, salah satunya adalah menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Itu ayat yang selalu bergandengan. Ada lagi tentang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itu juga selalu bergandengan. Kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu juga salah satu ayat-ayat yang selalu bergandengan. Dan juga firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah peringatkan lagi,
yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dan apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan dalam peliharaanmu, dalam tanggunganmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan hus, hus, dan janganlah kamu membentak mereka dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang hormat, perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, kedua orang tua, dengan penuh kesayangan. Dan berdoalah untuk mereka, kedua orang tuamu, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik atau merawat saya sewaktu kecil. Jadi Allah sampai juga mengajarkan kita bagaimana mendoakan kedua orang tua. Dan doa yang Allah ajarkan itu sampai, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku, merawatku di waktu kecil. Dan kita tahu bahwa ketika kecil orang tua merawat kita dengan sepenuh hati, pokoknya ikhlas total. Sampai Allah mengajarkan doa ketika orang tua kita itu merawat kita di waktu kecil. Kita bayangkan, anak kecil kita gendong, terus anak itu ngompol. Apakah kita marahi anak tersebut? Enggak kan? Kita maklumi, kita langsung ikhlas memaafkan. Enggak ada orang tua kok gendong anaknya terus domboli, terus anaknya maki-maki, anaknya dimarahi, kan enggak ada. Malah kadang itu orang tua malah ketawa, domboli so ketawa. Itu karena apa? Sayangnya orang tua kepada anaknya ketika masih kecil, segalanya, kesalahan apa aja dimaklumi. Nah, itu doa yang Allah ajarkan untuk kita ketika kita mendoakan kedua orang tua. Allah mengajarkan doa seperti itu pun juga kita harus memaklumi kalau orang tua kita dalam perawatan kita itu kalau sudah renta itu kayak anak kecil lagi. Kita juga memaklumi. Biasanya itu orang tua itu kalau sudah renta itu ya kayak anak kecil, rewelnya kayak anak kecil. Nah, kalau kita ingat semasa kita kecil, ya kita sabar. Oh, ini saya juga dulu kayak gini. Sehingga ikhlas, sabar. Tapi kalau kita nggak mikir segitu kan tetap yang ada emosi, harus marah-marah. Nah, maka kita juga diingatkan oleh Allah dalam doa saja, semoga Allah menyayangi orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kecil. Jadi salah apa saja dimaklumi, dimaafkan. Jadi tanpa anak kecil minta maaf aja sudah kita maafkan, kita maklumi. Dan juga firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurni waliwalidayk, yang artinya wallahu a'lamu bimuradih.
kami telah mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam jangka waktu 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi sampai Allah juga mengingatkan bahwa dulu itu loh ibumu mengandungmu itu dalam keadaan lemah yang bertambah, tambah lemah itu ketika mengandung. Kemudian kita dilahirkan, disusui, disapih setelah 2 tahun, dan sekarang sudah besar-besar. Kok berani ke orang tua itu kok kan ya bahaya kayak gitu ya. Kurang pas. Berarti mikirnya itu kurang pas. Karena sampai Allah ingatkan bagaimana susahnya orang tua mengandung, bagaimana orang tua merawat, itu sampai Allah ingatkan semua biar orang itu sadar. Padahal tadi tanpa diingatkan itu mikir sendiri sebenarnya sudah bisa. Tapi namanya manusia lagi ya, kembali manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Makanya wasiat atau mengingatkan dalam hal yang baik, yang hak itu penting. Dan dalam sebuah hadis disampaikan, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidain qultu thumma ayyun qala al jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Jadi dalam sebuah hadis juga disampaikan dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Duhur ya di waktu duhur, asar ya di waktu asar, terutama itu tepat waktu, di awal waktu. As-salatu ala waqtiha. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, qultu tsumma ayyun. Nabi menjawab, qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, qultu tsumma ayyun. Rasulullah menjawab, qala al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi kita pun dalam kesempatan hidup ini paling tidak ikut andil dalam berjuang di jalan Allah. Misal kita mampunya ngajar jilid anak-anak TPQ, ya udah ikut andil, itu salah satu dalam rangka berjuang di jalan Allah. Jangan sampai hidup itu tidak ada andilnya dalam berjuang di jalan Allah. Pokoknya untuk diri sendiri semua itu ya nggak apa-apa, tapi kan kurang keren hidupnya. Coba kalau kita andil dalam berjuang di jalan Allah, dalam Islam, itu kan ada prestasi. Paling enggak besok itu di akhirat rapotnya kan dilihat, wah ada prestasinya dalam
berjuang di jalan Allah. Ya tadi semampunya ngajar TPQ ya, ngajar TPQ, ngajarin anak-anak kecil sholat ya, ngajarin anak kecil sholat. Itu kan salah satu keikutsertaan kita dalam jihad fisabilillah. Dan juga dalam hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu faya'tiqahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak akan bisa membalas budi orang tuanya kecuali kalau ia mendapatkan kedua orang tuanya atau orang tuanya menjadi budak, kemudian ia membeli dan memerdekakannya. Jadi sebenarnya jasa orang tua itu sangatlah besar, sehingga anak bagaimanapun usahanya itu tidak bisa cukup untuk membalas jasa orang tua. Tapi ada kecuali kalau orang tuanya itu kok jadi budak, kemudian ia membeli dan dimerdekakan. Itu menurut riwayat ini ya agak banding lah, agak bisa membalas budi orang tua. Tapi ya kurang cukup, tapi tetap kurang cukup untuk membalas budi orang tua kepada kita. Dan juga wa anhu aidon, jadi masih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan masih dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya atau wajib bagi dia menyambung tali silaturahim, menyambung kerabatnya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam, auliyasmus, muttafaqun alaih. Jadi ini hadis tentang silaturahim. Jadi kalau orang itu sudah mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya ini harus atau memuliakan tamunya. Dalam riwayat lain itu fal yukrim jarah, juga memuliakan tetangganya. Dan juga barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimahu, wajib menyambung tali persaudaraan. Jadi, harus selalu menyambung tali persaudaraan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja.
Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Terutama ini di bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan saja juga kalau berkata yang baik, apalagi di bulan Ramadan. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita selalu bisa ngontrol diri dalam berbicara, dalam bertingkah laku, apa sajalah. Dan nanti bisa ngefek di luar Ramadan. Di Ramadan ini biasanya orang, wah ini poso-poso, ngomong sing apik. Sebenarnya di luar Ramadan pun sama kalau bicara yang baik. Tapi kan diutamakan di bulan Ramadan karena bulan yang baik, maka usahakan selalu mengisi waktu-waktu dengan amaliyah yang baik. Dan nanti di luar Ramadan, harapannya masih berlanjut karena sudah dilatih di bulan Ramadan. Jadi tentang tema tadi ya, mengingatkan kepada kita, ingat bahwa kita wajib berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sebenarnya tanpa diingatkan juga saya yakin sudah sadar kalau itu hal yang wajib. Dan juga kita selalu jaga tali persaudaraan. Ya, memang ada beberapa hal yang bisa orang itu memutus. Biasanya itu karena harta, biasanya karena harta, entah itu rebutan atau gimana, biasanya itu bisa putus. Tapi semoga kita sadar bahwa nyambung silaturahim itu lebih penting lah daripada itu, sehingga kita tidak sampai putus gara-gara harta atau gara-gara yang lainnya. Dan tentunya semua itu tidak lepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan sebagai manusia kan hanya bisa ikhtiar. Tapi ikhtiar kita dibarengi dengan doa, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi pertolongan, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa selalu berbuat baik kepada orang tua dan bisa selalu menjaga tali persaudaraan, sehingga Allah ridho kepada kita karena sudah menjalankan apa yang diperintahkannya. Hadirin rahimakumullah, ini sudah 5:30 ya, sudah sesuai waktu yang diberikan. Untuk materinya saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya dipersilahkan kalau ada pertanyaan mungkin.